Hai guys, balik lagi di Visitation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Dan ya, sebelum kita memulai semuanya, izinkan Mimin untuk berkenalan terlebih dahulu. Nama Mimin adalah Rian, dan kalian bisa panggil Bang Rian atau Rian aja atau Bro, terserah. Bisa juga follow Instagram Mimin yang udah Mimin kasih di bawah ini. Udah sok artis banget ya. Gak mau follow juga gak apa-apa. Dan sorry banget untuk keadaan sekarang ya, kayak berantakan, mic-nya juga segede gaban. Dan ini adalah mic yang biasa Mimin pakai buat voice over tiap harinya. So tolong dimaklumin karena modelnya juga masih belum ada. Rasanya face reveal setelah sekian lama nggak nunjukin muka itu kayaknya aneh. Dan by the way, ini bukan pertama kalinya Mimin tampil di kamera, karena Mimin punya TikTok yang mana membahas tentang kasus-kasus ataupun hal-hal yang lagi rame gitu. Kalian boleh follow aja di @rianviandana. Sekarang udah nggak pernah bikin video lagi sih, tapi di situ masih ada banyak video dari Mimin dulu. Dan buat kalian yang mengharapkan Mimin adalah orang yang berponi dan seperti opa-opa Korea, sorry banget. Inilah Mimin sebenarnya, mas-mas Jawa yang medok. Mukanya juga biasa aja, bisa dibilang jelek, bisa dibilang ganteng juga enggak. So yaudah, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke Q&A. Dan insya Allah Mimin akan jawab semua Q&A-nya, asalkan pertanyaannya nggak terlalu sama. Kalau yang sama mungkin akan di skip karena udah ada jawaban di pertanyaan yang sebelumnya. Oke, kita ke pertanyaan pertama dari @mentionstudio _studio. Bang, gue punya beberapa pertanyaan nih. Apa tantangan terbesar yang pernah lo hadapi selama membuat konten-konten di channel YouTube lo? Satu, oke. Yang kedua, hal dasar apa yang akhirnya lo memutuskan untuk face reveal sekarang? Oke. Yang ketiga, seberapa puas dengan kinerja dari PBVSI sekarang? Kalau boleh berkhayal, menurut lo siapa sosok yang pas untuk memimpin PBVSI ke depannya? Menarik. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang pernah lo hadapi selama membuat konten-konten di channel YouTube? Yang pertama, kredibilitas. Karena jujur aja, pertama ngebuat channel YouTube ini tuh banyak berpikir. Mungkin kalian banyak yang notice juga, kenapa gak dari awal mega rame Mimin buat channel. Kenapa baru di pertengahan? Sebenarnya Mimin tuh gak mau FOMO sama sekali, tapi karena ada sebuah keresahan pribadi gitu. Dulu tuh banyak, nggak dulu, sekarang juga masih banyak gitu, konten-konten yang hoax, konten-konten hoax yang banyak banget. Apalagi kalau perihal mega, itu udah dari dulu banget. Awalnya sih Mimin ngelihatnya biasa aja, kayak ya udahlah toh Mimin juga nggak terlalu ngikutin meganya juga. Sampai akhirnya karena Mimin seneng volley, seneng olahraga dari dulu, ya keresahan itu muncul. Mas Mimin kayak, kenapa sih harus hoax? Kenapa sih harus bohongin orang soal konten? Kenapa nggak yang ada aja kalian kontenin? Dan disitulah kayaknya awal pertama Mimin bikin konten ini, yang akhirnya karena sok-sokan jujur itu, kredibilitas adalah tantangan terbesar. Contoh pertama-tama dulu Mimin pernah bikin profil pemainnya Red Sparks. Itu tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Dan perlu cross check lagi, apakah ini terjemahannya benar, apakah ini informasinya benar. Apalagi Mimin sumbernya itu langsung dari Naver, langsung dari Namuwiki, yang mana itu full Korean, yang kadang kalau diterjemahkan bolak-balik. Itu sih tantangan terbesarnya. Sama kayak tantangan terbesar dari channel yang menjunjung tinggi kredibilitas adalah ya sepi penonton. Yang kedua, hal dasar apa yang akhirnya lo memutuskan untuk face reveal sekarang? Ini pernah Mimin sampaikan di konten sebelumnya, karena gak ada sponsor yang akan masuk di channel-channel yang faceless. Apalagi channelnya tuh sepi. Kalau channel-channel faceless yang subscribernya mungkin udah ratusan ribu bahkan jutaan, kayaknya gampang ya. Dan kayaknya bakal lebih kredibel dilihat YouTube, bahwa Vinstation adalah benar-benar channel yang hidup gitu. Ada orangnya, ada yang ngomong, gak sekedar suara aja yang cenderung dinilai sebagai AI. Itu sih. Ini agak sensitif. Seberapa puas dengan kinerja dari PBVSI sekarang? Kalau boleh berkhayal, menurut lo siapa sosok yang pas untuk memimpin PBVSI ke depannya? Seberapa puas? Cukup kurang puas. Cukup kurang puas, bukan berarti nggak puas banget ya. Ada puasnya, tapi ada kurangnya juga. Kurangnya apa? Banyak. Mulai dari regenerasi, pendidikan, fasilitas yang sangat kurang, dan juga sistem liga yang menurut Mimin agak bisa diperbarui lagi. Terus kalau boleh berkhayal, siapa yang pantas memimpin PBVSI? Mimin gak punya kandidat khusus dan gak mau ngomong lebih jauh juga, mungkin Bambang Pamungkas. Oke, satu pertanyaan banyak banget ya. Ini pertanyaan 3 soalnya dari Mention Studio. Oke, kita next ke pertanyaan kedua. @Adin Fahrudin 96G6P. Susah banget lah nama lu. Min, dulunya apa pernah aktif volley, apa hanya penggemar volley aja?
Mimin gak pernah aktif volley tapi menggemari volley. Jadi gak pernah aktif sebagai atlet volley. Kalau sebagai atlet bola masih, karena pernah ikut SSB dan juga sering main sama teman-teman juga. Oke, next. Dari logat Mimin paling mas-mas Jawa. Iya memang. Karena Mimin kemarin tuh ngomongnya kalian bebas tanya apa aja, bahkan yang aneh pun gak apa-apa. Pertanyaannya aneh semua. Nih, apakah wajah Mimin seperti Kim Ho Chol atau seperti Go Hae Jin atau kayak pemain Thailand Anurak? Oke, next nggak perlu dijawab. Kapan pertama kali gajian dari YouTube? Kayaknya puasa tahun kemarin. Ini panjang nih. Yang mana ini udah Mimin bales deh, kayaknya belum dah ya. Oh, dari Dedi H Surya. Kita baca semuanya karena ini cukup menarik. Saya subscriber Vin karena full konten tanpa nampangin wajah. Karena saya awalnya juga subscribe Tit karena Tit punya ciri khas dengan kamera yang nyorot perut bendulnya. Oh ya? Ya walaupun ketika udah nampang gitu saya tidak unsub sih. Tapi rasanya aneh aja lihat wajah orang sedekat itu. Agak close up, nggak medium shot kayak Hansol, apalagi detektif Aldo yang jauh dari kamera. Ini medium kan? Laki-laki pula. Mimin paham perasaan kamu. Tapi kalau memang maunya nampangin diri juga nggak apa-apa sih, Mimin aman aja. Tetap ini bukan pertanyaan. Oh ini di bawahnya. Sejak kapan Mimin tertarik nonton bola voli? Apakah punya pemain idola dan cabang olahraga apa yang paling dimengerti seluk-beluknya? Thank you. Oke, sejak kapan Mimin tertarik nonton bola voli? Sejak kelas 2 SMK. Karena dulu pernah ada kelas meeting dan Mimin kebetulan ikut di dalam tim volinya. Apakah Mimin jago? Tentu tidak, karena ya yang penting ikut aja. Dan sejak itu kayaknya udah seneng nonton voli. Walaupun voli di kampung, nggak pernah nonton Pro Liga juga, karena menurut Mimin apa-apa yang ada di Indonesia tuh kurang dikemas secara menarik aja ya. Terus apakah punya pemain idola? Sejauh ini mungkin Mega aja, karena taunya Mega. Dan cabang olahraga apa yang paling dimengerti seluruhnya? Bola. Olahraga yang pertama kali Mimin tahu dan Mimin pelajari adalah bola, sepak bola ya. Oke, next. Mimin dulu sunat umur berapa? Lupa bro, umur berapa ya? Kelas 5 SD itu umur berapa? Ya gitulah. Min mau tanya, Min gak jadi pertanyaannya hilang. Min kalau on cam plus Q&A live aja Min, biar seru tambah seru. Bisa sih, nanti mungkin kita akan sering live. Nggak tahu, Min belajar dulu kali ya live itu kayak gimana sih. Mimin tempat tinggalnya di mana? Nggak bisa aku sebutin secara gamblang, tapi aku hidup di Jawa Timur. Mimin usianya berapa? 27 tahun, agak tua ya. Udah itu aja. Kalau banyak takut nggak dijawab. Nggak apa-apa, tanya aja yang banyak. Mimin jawab semua. Mimin mau tanya dong, BTW Mimin tahu dunia volley itu dari kapan? Udah dijawab tadi. Apakah Mimin tahu juga sejarah pervolian? Tahu dong, karena udah ada kontennya yang mana kalian tidak nonton karena sepi. Emang kalau fakta dan sejarah itu sepi loh kalau di sini, bro. Kalau aku ini baru aja tertarik setelah tahu Mega main, entah kenapa juga bingung sebelum bla 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 bla, banyak banget, panjang banget bro. Ya intinya gitulah. Pendapat Mimin beli bagus mana nih? Pendapat Mimin beli apaan? Pendapat Mimin beli lebih. Hey bro, drama box. Kenapa nama lu drama box? Liga Turki apa Kovo? Jangan sebut batu loncatan. Pilih jawabannya cuma 2. Liga 2 apa Kovo? Liga 2 Turki apa Kovo? Secara persaingan yang ketat, secara kompetisi Mimin lebih pilih Liga 2 atau Kadenalar Birligi. Tapi kalau secara entertain, secara tayangan, Kovo jauh lebih bagus. Udah kursus bahasa Turki Min? Tidak perlu. Salam bahagia. Apa bedanya Mimin dengan Meyong? Nah ini adalah pertanyaan yang banyak banget dari dulu. Apa bedanya Vin Station sama M Station? Jujur Mimin tahu Am Station itu gara-gara kalian yang sering komen Am Station itu apa? Dan Meyong itu juga siapa? Karena dulu awal-awal bikin Vin Station, karena Vin adalah nama panjang Mimin kan, Rian Viandana kan, Vin Viandana. Gak terlalu nyambung sih, tapi ya oke. Dan Station ya stasiun. Niatnya sih kayak stasiun TV gitu, tapi di YouTube. Jadi channel YouTube. Jadi Vin Station, nggak ada sangkut pautnya sama Am Station. Bahkan Mimin baru tahu Am Station itu dari komentar-komentar kalian. Jadi nggak ada hubungannya Mimin dan Meyong. Apa bedanya? Beliau lebih senior dan Mimin respect. Mungkin beritanya jauh lebih kredibel daripada di sini. I don't know. Penilaian dan pilihan ada di tangan kalian. Yang pasti kita berdua sama-sama menjunjung tinggi kredibilitas. Mantap. Lu udah makan Min belum? Sawer lah. Oke, next.
Ayom 1_1. Suaralah mantep pas baca nakah atau narasi lancar. Lu suka minum oli ya, Min? Lucu. Awal mula suka volley udah dijawab tadi. Bang dulu lahir kepala duluan apa kaki duluan? Pinggang sih. Rambutnya belah tengah apa belah pinggir, Min? Belah belakang. Dulu lahir normal apa operasi, Min? Nah, ya Allah, lucu-lucunya subscriber gue. Wah, udah kayaknya pertanyaannya udah habis, segitu dulu aja. Dan rata-rata pertanyaannya imbang ya. Ada yang bercanda, ada yang serius. Dan Mimin suka, mau kalian bercanda oke banget. Dan itulah tujuan Mimin untuk membentuk komunitas ini. Kita komunitas yang santai. Mau diskusi silahkan, mau sekedar guyon juga oke banget. Asal nggak melenceng dan juga tidak ada kata-kata yang toksik. Bingung nih nutupnya kayak gimana ya. Nggak pernah nunjukin muka nih bro. Yaudah mungkin segitu dulu aja konten kali ini, agak membosankan dan kurang penting sebenarnya, tapi ya it's okay, ini adalah permulaan yang bagus untuk face reveal. Karena Mimin juga ternyata santai juga, nyaman juga kok. Bisa langsung ketemu sama kalian semua kayak gini. So, see you in the next content. Semoga konten selanjutnya lebih menarik daripada konten-konten sebelumnya. Mimin gak tahu apakah akan stay bahas volley atau yang lain, gak tahu, kita lihat aja nanti perjalanannya kayak gimana. So, jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See you in the next video guys, and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your